Halo, selamat sore. Jumpa kembali dengan saya Rosalin dari SMA Sion di Kota Makassar ya. Berjumpa kembali di Link Smart Open Teja. Hari ini saya akan membahas soal kiriman dari anak murid saya di kelas 10 Beijing yaitu Aldi. Dia dapat soal tryout kemarin dari tryoutnya Olimpiade Fisika untuk tingkat Indonesia ya, berarti tingkat Nusantara ya, diadakan oleh salah satu perguruan tinggi di kota Surabaya. Nah, soalnya itu mengenai dinamika Newton ya. Saya akan share screen soalnya. Bentar ya. Ya, ini dia soalnya ya. Soalnya ini ada dua buah benda, yaitu benda A dan benda B, masing-masing masanya adalah 6 kilo dan 3 kilogram, terletak pada bidang miring dengan kemiringan 51 derajat, di sini 21 derajat ya. Nah, kira-kira kemungkinan bendanya ini akan bergerak kemana? Yang lebih curam ini akan yang lebih menarik ya, artinya gaya tariknya pasti akan lebih besar. Jadi untuk hal ini ya, hal ini berarti benda A itu tidak mungkin bergerak naik sesuai dengan soal yang ada. Jadi kita percepatannya ini pasti akan turun, jadi A akan bergerak turun dengan percepatan A, kemudian B-nya itu pasti akan bergerak naik ya dengan percepatan juga di sini adalah A ya. Nah, sekarang kita harus melukiskan diagram bebas daripada gaya. Diagram bebas daripada gaya untuk yang benda A ini ada apa? Gaya berat ya, kita sebut aja WA di sini, di mana WA nilainya berarti sama dengan M dikalikan G. Massa benda A adalah 6 kg, berarti beratnya 6 kali 10 sama dengan berapa? 60 Newton ya. Nah, A ini gayanya kita harus proyeksikan nih yang ke sumbu Y ya. Nah, kalau sudut di sini 51 maka ini akan 51 juga ya, berdasarkan kesebangunan, oke? Berarti di sini adalah WA dikalikan cos 60 derajat. Lalu bagaimana untuk yang sejajar bidang miring yang ini? Berarti kalau ini cos pasti satunya adalah sin ya. Di sini berarti WA sin 51 derajat. Kita cari dulu masing-masingnya berapa ya. Cos 57 itu 0,6 51 itu 0,63. Berarti 0,63 kita kalikan 60. Itu hasilnya adalah 37,8 Newton. Kemudian sinnya itu adalah 0,77. 0,77 kita kalikan dengan 60. Hasilnya adalah 46,2 Newton. Nah, lalu ingat ada apa? Ada gaya normal ya. Ada gaya normal berarti ini adalah normal di A. Normal di A ini berlawanan arah dan satu garis dengan WA cos. Berarti normal di A ini sama aja dengan WA cos 60 berapa? 51 bukan 60 nih ya, 51 derajat. Berarti hasilnya di sini sama dengan 37,8 Newton. Nah, setelah kita dapat NA-nya, maka kita bisa mencari gesekan di A. Itu sama dengan mu dikalikan dengan NA. Mu-nya adalah 0,5 tuh. Dikalikan dengan 37,8 Newton. Berarti hasilnya berapa? 0,5 dikalikan dengan 37,8 itu hasilnya adalah 18,9. 18,9 Newton ya. Nah, sekarang berikutnya kita melukiskan gaya yang di B ya. Di B ini ada W tentunya ya. W-nya ini adalah WB ya, di mana WB sama dengan mg juga. Massa benda B adalah 3 kg kali 10 berarti sama dengan 30 Newton. Lalu kita memproyeksikan juga untuk tegak lurus bidang miring, berarti di sini adalah WB dikalikan dengan cos 21 derajat, cos 21 0,93 berarti 0,93 kita kalikan dengan 30, hasilnya adalah 27,9 ya. 27,9 Newton. Lalu berikutnya kita harus melukiskan yang sejajar dengan bidang miring. Yang sejajar bidang miring berarti ini adalah WB dikalikan dengan sin 21 derajat. Sin 21 itu adalah 0,36. 0,36 dikalikan dengan 30. Hasilnya adalah di sini 10,8 Newton. Jangan lupa ada gaya normal ya. Ini adalah normal di B,
NB, ini satu garis dengan BB cos 21. Berarti NB-nya sama aja dengan BB cos 21, berarti sama dengan 27,9 Newton. Nah, untuk itu kita bisa cari besarnya FB, itu berarti sama dengan mu dikalikan dengan NB, sama dengan 0,5 dikalikan NB-nya itu adalah 27,9 Newton, 27,9 kali 0,5 ya, hasilnya adalah 13,95. 13,95 Newton. Nah, sekarang kita tentukan tuh arahnya daripada gaya gesekannya itu kemana ya. Arah gaya gesekannya karena A bergerak turun, berarti gesekan di A ini akan bergerak naik. Kenapa? Gaya gesekan itu berlawanan dengan kecenderungan arah gerak benda. Jadi ini adalah FA, kemudian FB-nya berarti arahnya menuruni bidang miring. Di sini adalah FB ya, ini adalah FB. Nah, FA dan FB-nya sudah dapat semua. Nah, tinggal kita mencari daripada percepatannya. Di mana A itu sama dengan apa? Sigma F dibagi dengan sigma M ya. Sigma F kita kasih tanda tuh ya, kita kasih tanda yang mana yang positif, yang mana negatif ya. Yang searah dengan perpindahan gaya, gaya-gaya yang sejajar itu yang menyebabkan benda berpindah ya. Berarti di sini bernilai positif ya, yang ini positif, kemudian FA-nya negatif, FB-nya ini negatif, lalu WB sin-nya negatif. Oh, ada gaya tegangan tali loh, Bu. Oh iya, betul sekali ada gaya tegangan tali. Di sini gaya tegangan tali, ini gaya tegangan tali, di sini ada gaya tegangan tali, ini gaya tegangan tali ya. Oke, bentar. Gaya tegangan talinya ya ini. Nah, karena massa katrol ini tidak diperhitungkan, maka tegangan talinya ini besarnya sama dan saling berlawanan arah, jadi saling menghilangkan. Kita abaikan ini tegangan talinya. Kenapa? Tidak mempengaruhi percepatannya ya. Oke, jadi sekarang kita masukkan nih. Positifnya ini adalah W sin 51. Oh, berarti ini tulis dulu WA sin 51 derajat, kemudian dikurangi dengan FA, lalu dikurangi dengan FB, kemudian dikurangi dengan WB sin 21 derajat. Nah, ini kita bagi dengan jumlah masanya. Masanya hanya ada dua, yaitu MA dan MB ya. Berarti ini MA ditambah dengan MB. Seandainya massa katrol diperhitungkan, nanti jumlah massanya di sini tinggal ditambahkan K dikalikan dengan M katrol. K itu adalah koefisien dari momen inersia daripada katrol, tapi kan nggak diperhitungkan, jadi nggak ada masalah ya. Oke, WA sin 51 itu besarnya berapa? 46,2 ya. Satuannya Ibu taruh di luar. Dikurangi dengan gesekan di A itu adalah 18,9, kemudian dikurangi gesekan di B itu adalah 13,95, lalu dikurangi W sin 10,8. Ini Newton ya. Dibagi dengan masanya. Masanya itu adalah massa benda 1 ditambah massa benda 2, berarti itu adalah 6 kg ditambah dengan 3 kg ya. Oke, sekarang kita hitung bersama-sama. 46 ya, 46,2. Oke, dikurangi dengan 18,9, kita kurangi lagi dengan 13,95, kurang lagi 10,8. Hasilnya itu adalah 2,55 ya. Jadi ini 2,55 kita bagi 9. Newton dibagi kilogram itu adalah meter per sekon kuadrat. Atau mau Newton per kilo juga nggak ada masalah ya. N per kilogram nggak apa-apa. Nah, sekarang kita bagi dengan 9 nih. Kita bagi 9, hasilnya adalah 0,28333 meter per sekon kuadrat. Iya. Oke, ternyata tidak ada di dalam pilihan sini, nggak apa-apa ya. Kita anggap aja ini sebagai soal isai. Tadi Ibu udah coba juga untuk yang soal awalnya itu adalah A-nya 3 kg, kemudian B-nya 6 kg. Ketemunya juga negatif. Kalau ketemu negatif itu berarti benda tidak bergerak. Sistem dalam keadaan diam, ya. Oke, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bisa menjadi berkat bagi anak-anakku sekalian yang mencintai fisika. Ya, fisika itu apa?
fun and easy. Jadi jangan susah dengan fisika. Enggak kok, fisika itu menyenangkan dan sangat mudah ya. Kalau menjumpai soal-soal yang sulit, boleh menghubungi Ibu ya secara pribadi, mau tulis komen di bawah YouTube yang Ibu tampilkan, atau mau kontak Ibu juga boleh di 0815 433 56816 ya. Kalau Ibu udah baca WA-nya, Ibu akan usahakan untuk merekamnya dan Ibu akan share di YouTube, lalu Ibu akan balas WA-nya anak-anakku semua. Oke, sampai di sini ya. Tuhan memberkati. Semangat, semangat. Science, fun, and easy. Oke, sip lah.